Selamat siang, salam sehat. Bertemu lagi pada saudara-saudaraku di mana berada. Ini kami berada di Desa Ndawe, tepatnya berada di sumber air yang telah terjaga sejak zaman dahulu sampai sekarang. Sumber air ini keberadaannya ya seperti inilah, begitu agak rapi dan sudah dikelola, yang mana di atasnya terdapat atap. Di sini difungsikan untuk menanggulangi agar dedaunan-dedaunan di atasnya, yaitu pohon beringin ini, tidak langsung masuk ke dalam sumber air. Pada ketika diriku masih kecil, keberadaannya lah tidaklah seperti ini, karena sumber air ini mempunyai fungsi yang vital, yang mana adalah untuk kehidupan, sehingga dibangun atau direhab yang keberadaannya seperti ini kelihatannya terawat. Namun ya ada beberapa yang daun-daunnya masuk, karena ini hal yang biasa karena terbawa oleh air. Nah, di sini terdapat berbagai pompa air yang difungsikan untuk mengalirkan air ke daerah-daerah pinggiran. Khususnya ini difungsikan untuk kepentingan warga di lingkungan Kampung Ndawe. Nah, keberadaannya seperti ini, banyak air saluran-saluran peralon ini. Dalam penggunaan energi listriknya, hal ini ya sudah aman lah, sudah diberi pengaman yang berupa ini kaleng oli bekas yang dikerowok, ya ini sebagai pengaman lah. Namun siapa tahu nanti demi keamanan bersama nanti bisa dibuatkan tempat yang lebih aman lagi. Namun di sini juga banyak calon-calon yang ke sana. Bahkan ini ada sebuah pompa air yang berada di luar di sini. Akan tetapi dalam penggunaan energi listriknya sudah begitu aman lah. Kalau untuk anak-anak kecil ya tidak akan mungkin bermain di sini, karena sudah tahu bahwa tempat ini adalah sebagai tempat untuk mengalirkan air ya, yang menggunakan peralatan energi listrik. Nah, ini di samping ini kalau nggak salah dulu ini adalah tempat untuk mandi. Nah, untuk mandinya dulu itu ya memang seperti ini ya, terbuka. Akan tetapi dengan adanya kesadaran warga akan tentang kemajuan zaman dan berteknologi, kemudian mengambil langkah bagaimana supaya pengambilan air ini tidak menjadi repot. Ini juga sumber air juga. Nah, dari arah sini, ini di sebelah kiri saya ini dulu terkenal dengan sungai kecil lah, atau istilahnya kalen lah. Nah, kalen air ini bermuara ke waduk sana, nanti ke waduk di bawah sana nanti akan kami syuting ambil gambarnya. Kalau ini adalah dulu ini adalah sebuah aliran air, atau cara Jawanya ini kalen lah. Kemudian
Kalen ini bersumber dari istilahnya terkenal dengan istilah Kali Ngriga ini dulu sampai di sini. Nah, kita lanjutkan lagi mengenai keberadaannya sana. Nah, ini adalah sebagai penampung air yang dari sumber utamanya itu berasal dari sini. Sumber utama air. Nah, ini adalah sebuah penampung, ini luas ini. Ya paling tidak ini berukuran antara 30 kali 50-an meter. Di sini suasananya seperti ini. Penampungan airnya sangat banyak sekali. Nah, di sini adalah air ini bisa menghidupi dari seluruh lapisan masyarakat yang berada di posisi Ndawe. Sebagian besar dibawa ke daerah Kampung Balirjo di sisi selatan, yang tepatnya itu untuk penggunaan air bersih yang berada di Balai Desa Watuagung. Ini keberadaan sumber air. Sumber air ini ya kelihatannya seperti inilah. Ya, bukanlah ini dikatakan sebagai sumber air kotor atau tidak, karena di atasnya ini adalah pohon beringin. Namun hal demikian, keadaan ini tetap lestari sejak ketika saya masih kecil dan sampai sekarang saya sudah tua. Hal ini menunjukkan bahwa rahmat ilahi inilah yang sangat adil, di mana tempat-tempat yang berada di bumi ini selalu diberi rezeki dan kemudahan oleh Yang Maha Kuasa. Maka dari itu sebagai makhluk yang berpikir dan mempunyai angan-angan bahwa kehidupan ini yang nantinya kelak akan berlanjut. Artinya berlanjut itu bergantian atau regenerasi. Ibaratnya wong Jawa yang mengatakan ya urip kuwi mung lir gumanti, sing tuwa bakale tumuju marang ing Gusti, sing enom minangkani gantine generasi tua. Maka perlu adanya edukasi terhadap generasi-generasi muda, menunjukkan bahwa pembangunan hal yang seperti ini diawali dari perjuangan para leluhur kita. Maka perlu adanya indikasi kepada generasi muda untuk selalu ingat dan selalu mendoakan kepada leluhurnya yang telah memberikan sebuah manfaat, yang mana manfaat itu bisa dinikmati pada zaman sekarang. Nah, ini keberadaan dari sumber induk yang besar, kemudian itu dialirkan di sini ke bawah itu tadi. Nah, ini keadaannya seperti ini. Kemudian di bawah sini terdapat sebuah pohon beringin yang sangat besar. Kalau di daerah kami, khususnya di Jawa Tengah sisi bagian selatan ini, tepatnya adalah berada di Desa Watuagung, Kampung Ndawe. Ini tentang sumber air, tentang keberadaan sumber air ini identik dengan tumbuhnya sebuah pohon beringin. Bukan hal ini dikatakan sebagai sesuatu yang dikeramatkan, tidak. Tapi untuk para ahli dan para ahli dalam dunia pertanian dan pertumbuhan, bahwa pohon beringin biasanya identik dengan keberadaan sumber air. Nah, itulah dari informasi tentang sumber Ndawe ini. Ya, mudah-mudahan keberadaannya tetap lestari, para generasi muda selalu merawat dan selalu melestarikan keberadaannya. Sekian, terima kasih dari informasi ini, dan nanti video akan saya lanjut ke Waduk Ndawe, Bendung Ndawe, yang keberadaannya di
bawah sebelah sana, sebelah kiri saya kan sana. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Nah, ini adalah kelanjutan dari video tadi. Ini dari penampungan kolam air itu tadi. Ini kalau pada musim-musim penghujan ini dari sumber air ini melebar, istilahnya meluap, bahkan sampai dengan bekas-bekas itu, dan bekas-bekas genangan air itu ini nanti akan masuk ke sebuah ini bak pembagian seperti ini. Nah, ini difungsikan bagi mereka-mereka yang ingin bebas mandi, entah dari sawah, entah dari mana, kesemuanya adalah nikmat sekali dengan adanya air ini. Di sini air ini sangat bening sekali. Ini ada dua sekat, yang mana ini kalau terjadi apa itu istilahnya, banyak orang yang memanfaatkan air di sini kemudian bisa mandi bersama-sama ini. Nah, dari luapan air ini yang bekas manfaat dari mereka-mereka yang memanfaatkan air di kolam ini, kemudian air ini dibuang menuju ke sebuah waduk yang dinamakan Waduk Ndawe yang di bawah sana. Kemudian ini sebagian besar air juga dibuang ke kalensi sini, difungsikan nanti untuk irigasi juga. Ini irigasi sebagian kecil saja, tapi dia tidak menjangkau ke dalam jangkauan area yang luas. Nah, mari sejenak kita menuju ke sebuah bendungan yang dinamakan Bendungan Dawe. Berjalan, mohon maaf kamera ini agak bergoyang karena kita juga tidak membawa alat penyangga, hanya sekedar tadi adalah sebuah perjalanan untuk mengenang masa kecil saya. Ini kalau nggak keliru itu dulu itu rumahnya Mbah Kadus Ndawe ini. Nah, ini keberadaannya. Nah, ini adalah transportasi bagi pengliput untuk menjangkau sesuatu yang bisa ditayangkan. Inilah keberadaan waduk dari Waduk Ndawe ini. Kita menuju ke sana agar kita tahu keberadaannya. Nah, inilah keberadaan bendungan Waduk Dawe yang sampai saat ini itu baru dikerjakan atau baru dimanfaatkan. Nah, keberadaan Waduk Dawe inilah yang dulunya ini luas. Ini kedalaman bahkan sampai dengan 10, saya sekitar 7 meteran lah dulu, karena sudah mengalami pendangkalan dan areanya seperti ini. Ya, sisa-sisa air tadi yang buangan dari sumber air tadi dialirkan ke sini dan menuju ke air sana. Keberadaan waduk ini sudah mulai kering karena di sini hanya bersifat penampungan air sementara. Ya, maka dari itu mudah-mudahan lah dari program pemerintah yang mencanangkan program ketahanan pangan ini, air ini nanti bisa disuplai dari bendungan yang sedang dibendung yang berada di lokasi Bendung Pidekso. Ini ada bapak-bapak. Monggo Pak De, ngonten nggih ningali kanu Bendungan Dawe niki. Bendungan ini sebetulnya ya ini peninggalan zaman Belanda kok. Jadi pada zaman masa lampau ini dari dunia pertanian tentang irigasi itu sebetulnya juga sudah ada. Hanya kita pada era era diglobalisasi dan era pada saat inilah mungkin pemerhati terhadap bendungan keberadaan waduk ini ya sebetulnya sudah diperhatikan, tapi ya memang kondisinya seperti ini, hanya sifatnya itu hanya sebagai penampung air.
Ya, kemudian ini bisa mengalir air sana menuju ke arah komplek Watu Agung, Pelurung dan lain sebagainya. Ya, apabila itu mengalami kekeringan dikarenakan pada masa-masa ini adalah bulan Juli, enggak, bulan Juni. Keberadaan di bulan Juni ini sumber-sumber air di lingkungan kami ya masih bisa dipertahankan keberadaannya. Namun ketika nanti itu misalkan itu musim kemarau sampai dengan bulan-bulan Oktober sampai November, insya Allah air ini bisa untuk mencukupi kebutuhan. Tapi kalau digerakkan untuk kebutuhan irigasi ya tidaklah mungkin lah wong, karena di bulan-bulan ini aja keberadaannya sudah seperti ini. Ya itulah keberadaan Waduk Dawe bagi mereka-mereka yang ada di sana. Oh nggih, monggo-monggo Pak, matur nuwun. Keberadaan di sana terlalu mengingat bahwa masa kecilnya dulu-dulunya pernah bermain air di sini. Aku juga pernah main di sini ketika saya duduk di bangku sekolah SMP. Dan nikmat banget. Memang anak-anak itu kalau namanya dengan air dah lah pokoknya happy semua. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi pengeling-eling terhadap kita tentang terlahirannya masing-masing. Sekian, matur nuwun.